yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Hati-hati, akan banyak umat yang keluar dari dunia tanpa iman. Artinya apa? Kalau ulama ditinggal, ulama enggak didengerin, saudara, ulama diremehkan, jangan kaget kalau akan banyak umat Islam yang murtad, saudara. Lihat sekarang ini, saudara. Berapa banyak yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran. Menghina Allah itu murtad. Menghina Nabi itu murtad. Menghina Quran itu murtad. Coba-coba ada orang Islam menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran, menghina malaikat. Saudara, murtad. Sekarang sudah terjadi. Banyak di mana-mana. Sadar atau tidak sadar, keluar itu ucapan-ucapan murtad, saudara. Nah, kenapa begini? Karena banyak yang meninggalkan ulama. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati al-hibba'i rahimakumullah, fi hadhihi as-sa'at al-mubarakah bi hadha al-makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya dan rombongan bisa hadir bersilaturahim dengan masyarakat Pejaten, wabil khusus jamaah dari Masjid Jami As-Salihin. Sesuai dengan nama masjidnya, mudah-mudahan semua jamaah Masjid Jami As-Salihin dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dalam silaturahim Jumat ini saya tidak sendiri. Saya datang didampingi oleh sahabat seperjuangan saya, kerabat saya, yaitu Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Nah, di mana beliau dulu adalah Imam FPI DKI Jakarta. Beliau dulu sekolah di Darul Mustafa di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan saya juga didampingi saya punya menantu Al-Habib Alwi bin Sumaid yang tadi sudah menyampaikan khutbahnya, dan juga Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang tadi sudah memimpin kita sholat Jumat dan sholat gaibnya. Saya juga didampingi ada beberapa pengurus DPP Front Persaudaraan Islam. Di sini ada sekumnya atau sekjen, ada juga bedumnya, dan ada beberapa pengurus yang lain. Jadi sekali lagi kedatangan kami untuk bersilaturahim. Nah, ahiba'il kiram, dalam beberapa waktu terakhir ini, saudara, beberapa ulama, dai, ustadz kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mulai dari Kiai Haji Khairus Saleh, besan daripada Kiai Haji Nur Sasih, orang tua kita, hafizahullah ta'ala wara'ah, yang berdakwah di Pulau Batam, telah meninggal dunia. Begitu juga Ustadz sahabat kita, mantan pendeta mu'allaf, yang luar biasa berdakwah untuk mengembalikan orang-orang yang tadinya muslim terus murtad, saudara, akibat ulah kristenisasi, dia berusaha untuk kembalikan lagi mereka masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, perjuangannya luar biasa. Dan beliau juga pernah dipenjara dan bertemu dengan saya di penjara di Mabes Polri. Nah, kita sama-sama berdakwah di sana. Di sana dulu juga ada Habib Ali bin Alwi Al-Attas yang juga menemani saya di dalam penjara. Beliau adalah saat ini sebagai bedom FPI. Jadi Ustadz Yahya Waloni juga sudah meninggalkan kita. Dan kemarin siang, ulama besar Betawi, muallim Betawi, saudara, banyak kiai-kiai di Jakarta ini yang belajar dengan beliau. Beliau ini selama ini dianggap sebagai pengganti daripada almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami. Jadi kemarin siang meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Bunyamin Muhammad bin Haji Muhammad. Jadi kemarin siang beliau meninggal dunia, dan setelah asar jelang maghrib langsung dimakamkan, yaitu di depan musola yang memang bersebelahan dengan rumah tinggal beliau. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Orangnya pendiam tapi ilmunya luas, akhlaknya mulia, dan sangat menghormati saudara para ulama, baik yang tua maupun yang muda. Dan beliau suka bersilaturahim walaupun kepada mereka yang lebih muda dari beliau. Beliau santun, beliau ramah, saudara. Suaranya menyejukkan, dakwahnya begitu mendalam, dan beliau ahli fikih, saudara, untuk masyarakat Betawi. Nah, tapi di balik daripada kelembutannya, kesantunannya, keramahannya, saudara, beliau selalu mendukung perjuangan saya dan kawan-kawan. Nah, jadi tidak segan-segan beliau datang ke Petamburan, memberikan nasihat kepada saya, kemudian memberikan support, semangat, doa, untuk terus berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negeri kita tercinta ini. Dan kini beliau sudah meninggalkan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu merahmati seluruh ulama kiai kita yang telah dipanggil kembali kepadanya. Allah masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah kumpulkan mereka dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita mundur di musim Covid yang lalu, berapa banyak habaib, ulama, kiai meninggal dunia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habail kiram, kematian para ulama jangan dipandang remeh. Kematian para ulama jangan dipandang sesuatu yang sederhana, saudara. Kematian para ulama adalah musibah bagi kita semua. Kematian para ulama adalah kerugian bagi kita semua. Kenapa? Karena ulama itu sumber ilmu. Dari mana kita dapat ilmu kalau bukan dari ulama? Dari mana kita belajar ilmu kalau bukan dari ulama? Dari mana kita mengambil ilmu kalau bukan dari ulama? Maka itu dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tegas Nabi mengatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Atau di riwayat yang lain, minal ibad. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja ditarik daripada para hambanya. Enggak, saudara. Jadi bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari kita? Nabi mengatakan, walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari tengah-tengah hambanya dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi ilmu-ilmu itu, saudara, sedikit demi sedikit akan hilang dari kita dengan kematian, kewafatan para ulama kita. Jadi ilmu itu, pengertian ilmu itu diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah. Bukan ilmu itu terhapus dari lembaran kertas. Bukan ilmu itu terhapus, saudara, dari catatan-catatan buku. Bukan.
Saudara, walaupun ilmu itu berserakan di kitab-kitab, ilmu itu berserakan di buku-buku, ilmu itu berserakan di para catatan, bagaimana kita bisa memahaminya tanpa petunjuk ulama? Bagaimana kita bisa memahaminya tanpa diajarkan oleh ulama? Ya, ada jutaan kitab di sekitar kita, ribuan catatan di sekitar kita. Bagaimana kita bisa paham kalau nggak dituntun oleh ulama, saudara? Nah, jadi sekali lagi, begitu ada ulama yang meninggal, berarti satu penuntun kita untuk memahami kitab sudah hilang, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari tengah hambanya dengan begitu saja dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulamanya. Ada lanjutan hadis, apa kata Nabi? Idza lam yabqa aliman hatta lam yabqa aliman, sampai satu persatu ulama-ulama itu dicabut sehingga tidak tersisa lagi seorang ulama pun ada di tengah-tengah manusia. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin, saudara, pembimbing-pembimbingnya dari kaum apa? Dari kaum orang-orang yang bodoh, yang nggak punya pengetahuan agama sama sekali. Dan kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Fasu'ila wa aftau bi ghairi ilmin, kata Nabi. Akhirnya orang-orang yang dianggap pemimpin tadi, yang dianggap sesepuh tadi, padahal bukan ulama, saudara, cuma dituakan, saudara, cuma didorong untuk jadi pemimpin. Akhirnya mereka ditanyakan berbagai macam urusan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kalau sudah begitu, kata Nabi, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tadi saya katakan, jangan pandang kecil kematian seorang ulama. Kematian seorang ulama kerugian besar buat kita. Karena ilmu yang si ulama punya, yang dia pelajari dari dia kecil, remaja, dewasa, sampai akhir hayatnya, dia bawa, saudara. Dia nggak tinggalkan. Ya, diajarkan kepada murid-muridnya. Apa sudah 100% diajarkan? Mungkin yang diajarkan baru 10%, baru 20%. Ini ulama masih banyak lagi ilmu-ilmu yang mendalam yang belum sempat diajarkan kepada muridnya. Nah, ilmu-ilmu yang mendalam yang belum sempat diajarkan ke muridnya, dia bawa dalam arwahnya, saudara. Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi, saudara. Jadi makin kemari, saudara, makin banyak ilmu yang hilang dari tengah-tengah kita dengan kematian para ulamanya. Makanya, mumpung saat ini masih banyak ulama, ada ulama di sekitar kita, saudara, jangan ditinggal. Datangi mereka, belajar kepada mereka, timba ilmu mereka, ambil, saudara, ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang mereka miliki, saudara. Jangan ulama ditinggal. Hadiri majelis-majelis taklim mereka, majelis taklim di rumah mereka, majelis taklim di masjid, di musola, di pondok pesantren. Saudara, hadiri, timba ilmu dari mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kalau ulama udah nggak ada di sekitar kita, akhirnya kita bertanya, saudara, bukan lagi kepada tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa walidayh, seorang ulama besar Indonesia yang dulu hidup di zaman penjajahan Belanda, saudara. Beliau sejak kecil tinggal di Mekah, belajar di Mekah, menjadi ulama besar, ahli hadis dan ahli tafsir serta ahli fikih, saudara. Luar biasa. Begitu beliau sudah menimba ilmu sedemikian hebat, saudara, namanya masyhur di kota Mekah, saudara. Dan kitab-kitab peninggalannya sampai hari ini masih dipakai di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, saudara. Ketika beliau pulang ke Indonesia, turun di Banten, di kampung halamannya, saudara, Belanda tidak suka sama dia. Karena ini ulama nggak bisa dibeli, ini ulama nggak bisa dikendalikan. Sementara banyak orang di Banten datang kepada beliau minta fatwa, saudara. Akhirnya beliau diganggu, beliau dikejar, dan beliau mau dibunuh, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Beliau hijrah kembali ke Mekah, saudara. Jadi beliau kembali ke Mekah, saudara, bukan lari dari jihad. Jangan kita fitnah ulama.
beliau menjaga ilmu. Kan memang mesti bagi-bagi tugas, saudara. Ada yang jihad dengan ilmunya, ada yang jihad dengan senjatanya, ada yang jihad dengan hartanya. Saudara, kalau semua berjihad hanya dengan nyawanya, sementara yang punya harta tidak mau jihad dengan hartanya, bagaimana jihad bisa dipersenjatai? Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, saudara, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Harta dulu disebut, saudara. Kenapa? Karena harta itu yang akan melatih, membentuk saudara para tentara Allah, mempersenjatai mereka, melengkapi mereka dengan peralatan, saudara. Jihad itu bagi-bagi tugas. Nah, jihadnya para ulama dengan ilmu, saudara. Makanya Syekh Nawawi Al-Bandani berjihad dengan ilmu, saudara. Disebarkan ilmunya, beliau karang kitab-kitabnya, menyebar saat ini bukan di Banten saja, saudara, di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita ke Mekah, ke toko-toko kitab di Mekah, semua di sana berserakan karangan-karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah itu lahir lagi ulama-ulama lain, saudara, dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, saudara. Enggak sampai di situ, saudara, masih ada lagi yang terakhir, ahli hadis diakui oleh dunia, Syekh Yasin Fadani, saudara. Jadi ulama-ulama Indonesia yang kelas dunia banyak, saudara. Dari zaman Belanda pun banyak. Dan jangan sekali-kali kita bersuudzon kepada mereka. Nah, jadi ada ulama yang jihad dengan ilmu, lanjutkan jihad dengan ilmunya. Dan dari dulu, dari zaman penjajahan Belanda, saudara, udah banyak pondok-pondok pesantren berdiri, kiai-kiai ngajar santrinya, saudara. Kalau kita lihat pondok pesantren Sidagiri di Jawa Timur, saudara, itu bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu usianya sudah hampir 300 tahun. Dari sebelum Indonesia lahir, Indonesia belum ada, pesantren udah ada, saudara. Nah, jadi jangan dikira bahwa ulama-ulama itu tidak berjuang. Ulama-ulama tersebut membangun pondok-pondok pesantren untuk apa? Menjaga akidah umat. Ini yang menjaga orang kafir, ingin memurtadkan umat Islam, harus dijaga akidahnya. Itulah peran-peran pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dan tidak sedikit juga ulama-ulama di samping menjaga akidah umat, mereka juga angkat senjata melawan penjajah. Seperti siapa? Seperti ulama kita, alim mujahid, saudara Kiai Nur Ali, saudara, di Bekasi. Itu ulama, bukan sembarang ulama, saudara. Siang buka kitab, ngajar umat. Malam, saudara, angkat senjata, dia serbu pos-pos daripada penjagaannya Belanda, saudara. Itu dulu yang dilakukan oleh Kiai Nur Ali dan kawan-kawan. Jadi ulama-ulama kita dulu berjuang. Ya, ada ulama yang angkat senjata, sekaligus juga buka pondok majelis. Ada ulama yang hanya buka pondok pesantren dengan ribuan murid, dijaga akidah umat, saudara. Makanya kita lihat, 350 tahun Belanda menjajah negeri kita tidak berubah menjadi negara Kristen, saudara. Tidak. Tetap 90% adalah umat Islam. Kenapa Belanda gagal memurtadkan bangsa Indonesia? Kenapa Belanda gagal mengkristenkan bangsa Indonesia? Padahal Belanda mendatangkan pendeta-pendeta dari luar negeri. Ada misi, ada sending, saudara. Ada pendeta-pendeta misionaris yang mengajak umat ini untuk masuk, saudara, menjadi Kristen. Ada yang mengajak kepada Katolik di mana-mana tempat, saudara. Tapi 90% bangsa Indonesia tetap berpegang kepada akidah Islam. Siapa yang menjaga ini, saudara? Ulama. Nah, makanya saya marah besar begitu ada menghina-hina Habib Utsman bin Yahya, katanya antek Belanda, saudara, pengkhianat bangsa. Jangan coba-coba menghina ulama, saudara. Ulama-ulama kita baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai dulu bahu-membahu, saudara. Lihat kiai-kiai di Jakarta ini, saudara. Siapa yang tidak punya sanad nyambung ke Habib Utsman bin Yahya? Semua tuan-tuan guru yang ada di Jakarta ini, tuan guru Mukni, tuan guru saudara Marzuki dan lain sebagainya, sanad ilmunya semua ke Habib Utsman bin Yahya, saudara. Jadi Habib, gurunya orang-orang Betawi, dihina, difitnah, kurang. Nah, maka itu di sini saya mengingatkan, jangan, saudara, kita jangan kurang ajar kepada ulama, apalagi meninggalkan ulama. Kalau kita sampai meninggalkan ulama, hati-hati.
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau menukilkan satu riwayat, saudara, yaitu ruwiya au qila au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, saudara, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, zaman yang bagaimana? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umatku rame-rame lari dari ulama dan fuqaha. Orang alim ditinggal, ahli fikih ditinggal. Nah, kalau itu sudah terjadi, saudara, apa selanjutnya dikatakan? Fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Maka Allah, saudara, Allah akan menimpahkan musibah kepada umat yang meninggalkan ulama dengan 3 musibah yang besar, saudara. Yang pertama, aulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah cabut keberkahan daripada mata pencaharian mereka, saudara. Hati-hati. Kalau umat sudah meninggalkan ulama, umat sudah meninggalkan fuqaha, maka segala usaha kerja mereka dalam urusan dunia ini, saudara, berkahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak berkah. Harta yang kita punya kalau sudah tidak berkah, penghasilan kita kalau sudah tidak berkah, walaupun banyak, tidak akan pernah mencukupi, saudara. Yang kita cari adalah keberkahan. Di mana itu ada keberkahan, saudara? Salah satunya adalah dengan tidak meninggalkan ulama. Yang kedua, saudara, dalam riwayat tersebut dikatakan, wasaniya yusalitullahu alaihim sultanan zaliman. Saudara, Allah akan kirim, saudara, ke orang-orang yang sudah meninggalkan ulama tadi, pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita melihat banyak pemimpin zalim, saudara, banyak pejabat yang zalim, banyak menteri yang zalim, banyak polisi yang zalim, kenapa ini kok banyak yang zalim? Jangan-jangan karena kesalahan kita meninggalkan ulama. Karena di sini disebut, umat tinggalin ulama, Allah kirim, Allah biarkan itu pemimpin-pemimpin zalim yang menguasai umat Islam, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hari ini saya ingin ajak kita mengevaluasi dan introspeksi diri. Kenapa ini terjadi di sekitar kita? Kok banyak pemimpin zalim? Korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliun-triliunan. Umat lagi miskin, saudara, nyari kerja lagi susah. Orang antri ratusan ribu orang cari kerja, desek-desekan, sampai banyak yang pingsan, ada yang berkelahi, saudara, hanya demi dapat daripada pekerjaan. Tapi ternyata aduh, segelintir daripada pejabat-pejabat kita seenak-enaknya, mereka korupsi, merampok uang negara, merampas kekayaan negara. Nah, jadi kalau kita mau marah, saudara, jangan maki-maki ulama, maki-maki para koruptor, lawan itu para korupsi. Jangan menghina ulama, hina para koruptor, saudara. Nah, jadi kita diadu di antara kita, Habib Mahabib diadu, Kiai Mekiai diadu, Habib Mekiai diadu. Kita sibuk ribut sama kita. Dia enak-enakan pada korupsi. Dia enak-enakan pada ngambil tambang, saudara, milik negara, milik rakyat, saudara. Ini korupsinya bukan 1.000-2.000 perak, Pak. Bukan 1.000.000-2 juta, bukan 1.000.000-2 miliar, triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu, saudara, yuk kita evaluasi. Jangan-jangan karena kesalahan kita selama ini kita meninggalkan ulama. Dan yang ketiga, saudara, wasalisa, dan musibah yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Hati-hati, akan banyak umat yang keluar dari dunia tanpa iman. Artinya apa? Kalau ulama ditinggal, ulama enggak didengerin, saudara, ulama diremehkan. Jangan kaget kalau akan banyak umat Islam yang murtad, saudara. Lihat sekarang ini, saudara, berapa banyak yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran. Menghina Allah itu murtad, menghina Nabi itu murtad, menghina Quran itu murtad. Coba-coba ada orang Islam menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran, menghina malaikat, saudara, murtad. Sekarang sudah terjadi banyak di mana-mana. Sadar atau tidak sadar keluar itu ucapan-ucapan murtad, saudara.
Nah, kenapa begini? Karena banyak yang meninggalkan ulama. Saudara, Jakarta. Jakarta ini pos komandonya Belanda. Semua pendeta-pendeta dari Eropa, saudara, didatangkan ke Jakarta sebelum dikirim ke pulau-pulau. Sebelum dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Maluku, ke Papua, ke Nusa Tenggara. Mereka kumpul di Jakarta, saudara. Jakarta ini benteng Belanda, saudara. Tapi menariknya, saudara, hampir 100% Betawi nggak ada yang masuk Kristen. Islam hanya ada segelintir, saudara, di Kampung Sawano, Bekasi. Betawi-Betawi, saudara, yang dimurtadkan, lain itu nggak ada. Bahkan masyarakat Betawi dengan Islam identik. Orang dengar Betawi, ya Islam. Subhanallah, kenapa? Karena kita dijaga sama tuan-tuan guru kita. Saudara, di Jakarta ini ada Habib Utsman bin Yahya, ada Tuan Guru Majid, ada Tuan Guru Marzuki, ada Tuan Guru Mugni. Wah, kalau saya sebutin, sabrak-kabrak udah Tuan Guru, saudara. Dijaga. Makanya kita lihat, saudara, di Jakarta ini, Masya Allah, sampai-sampai Buya Hamka, saudara, menulis buku. Beliau heran-heran, ini Jakarta kan pusatnya Belanda, ini pusatnya misionaris. Kok masyarakat Betawi nggak ada yang masuk Kristen? Beliau selidiki. Terakhir beliau katakan apa? Oh, pantas. Sebab orang Betawi itu dikit-dikit ngumpul sama ulama. Saudara, anak lahir, saudara, anak lahir bikin akikah kumpul. Saudara, ada yang meninggal dunia, tahlil kumpul. 7 hari kumpul. 40 harian kumpul. 100 kali kumpul. Lagi sunatan kumpul. Bangun rumah kumpul. Jadi kumpul, ganti genteng ke sedekah. Bayangkan, saudara, dikit-dikit kumpul sama ulama. Nah, begitu mereka kumpul, ya, mereka dalam kumpul baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Saudara, tapi yang disorot oleh Buya Hamka bukan soal itu aja. Kumpulnya itu dengan ulama. Sehingga kalau mereka ada masalah, langsung tanya kepada kiai. Kiai, ini bagaimana hukumnya? Kiai, ini bagaimana hukumnya? Luar biasa. Dulu masyarakat Betawi berpegang betul kepada ajaran para ulamanya. Sampai-sampai maaf Pak ya, orang Betawi dulu sulit dicari yang bisa baca ABC sampai Z, buta huruf. Tapi kalau disuruh baca Arab Bundo, lancar-lancar. Lo apa masyarakat Betawi bodoh? Bukan. Mereka lihat ABCD itu hurufnya Belanda, huruf kafir. Gue nggak mau belajar. Itu orang Betawi dulu ya, buat. Yang mereka pelajari Arab Melayu. Makanya buku-buku Habib Utsman bin Yahya, Tuan Guru Muhajir, saudara, dan lain sebagainya apa? Semua pakai Arab Melayu. Orang Betawi kalau disuruh baca Arab Melayu, saudara, lancar. Nggak sampai di situ. Orang Betawi masuk kerja, jadi pejabat, suruh pakai dasi. Nggak mau. Ini kita budaya Betawi dulu. Nggak mau Betawi, saudara. Ya kalau Betawi sekarang sudah banyak yang pakai dasi. Ini kita Betawi dulu. Kenapa mereka begitu? Jangan bilang kolotnya. Karena mereka dididik untuk menjaga agama. Enggak, gue nggak mau campur. Gue nggak mau campur sama agama lain. Itu pakai orang kafir. Gue nggak mau pakai begitu. Makanya orang Betawi dulu disuruh pakai gas. Nggak mau. Dia pakai celana pangsi. Dia mendingan pakai kolor daripada pakaian celana Belanda punya. Kenapa? Dia pegang. Itu ajaran. Nggak sampai di situ. Dulu orang Betawi kalau ada tamu kafir datang ke rumah, dia terima, dia layanin, disediain teh, tapi dia liatin, dia duduk di mana tamunya, apa aja yang dipegang. Begitu tamu pulang, dicuci itu kursi, gelas semua dicuci. Kenapa? Karena orang kafir najis. Jangan kita bicara soal khilafiyahnya. Oh, kafir ini kan najis maknawi, bukan najis madi, itu soal lain. Cuman saya ingin menunjukkan betapa orang Betawi dulu dekat dengan para ulama dan sangat hati-hati untuk menjaga akidah, syariat dan akhlak mereka, saudara. Nah, hasilnya apa? Hasilnya orang Betawi nggak murtad, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Sekarang pakai tas ecolak, pakai sepatu keren, pakai dasi, pada murtad. Kacau tidak? Kacau. Nah, jadi orang Betawi dulu adatnya jangan dibilang kolot, jangan berpegang, karena mereka dekat dengan
ulama. Jangan ditinggal. Ini ulama di Betawi ini masih banyak orang-orang tua kita yang masih hidup nih sekarang, yang umurnya udah 80, 90. Ada Kiai Haji Syukur Yakub, saudara. Kemudian masih ada lagi Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, saudara. Oh, masih banyak. Yuk kita ambil ilmunya. Maka sama tanya nih semua di sini, khususnya kepada generasi mudanya, siap untuk ilmu, siap hormati ulama. Dan ingat, Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang peran dan kedudukan ulama. Pertama, Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Allah adalah dari golongan hamba-hambanya yang ulama. Saudara, Allah yang nyatakan ulama kalau sudah dia bertakwa dan dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, saudara, dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang enggak punya ilmu. Saudara, ulama kalau dia mengamalkan ilmunya, dia akan takut Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang kedua, Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang punya ilmu. Beberapa derajat Allah tinggikan mereka. Subhanallah. Ulama dimuliakan Allah, ditinggikan Allah. Maka itu kita sebagai umat Nabi wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, menghormati mereka yang dihormati oleh Allah, meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memuliakan ulama, yang meninggikan kedudukan ulama adalah Allah. Dan Nabi dalam hadisnya mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita bertemu dengan para penerusnya, saudara. Nah, jadi jangan main-main dengan ulama, ya kawan. Jangan. Tapi memang kita akui ulama memang ada dua. Al-Imam Al-Ghazali dibahas panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Atau kita baca kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saudara. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Ya, kita diingatkan ulama ada dua. Ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Yang wajib kita hormati, kita tinggikan kedudukannya, kita ikuti, ambil ilmunya adalah ulama khair. Ulama yang baik, ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang ucapan dengan perbuatannya sejalan, ulama yang tidak menjual ayat, ulama yang terus berdakwah hanya untuk mencari ridha Allah, ulama yang sayang kepada umat dan terus membimbingnya ke jalan yang benar. Wajib kita ikuti mereka. Bahkan ulama-ulama macam ini tempat kita bertanya. Allah yang suruh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yaitu kata Allah, fas'alu, tanyakanlah ahlu dzikri. Siapa itu ahlu dzikri, saudara? Ahlu dzikri itu adalah saudara ulama, fuqaha. Allah yang suruh tanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui suatu masalah. Jadi kalau zaman sekarang tahun-tahun ini, saudara, ada dai muda seenaknya ngomong taklid haram, taklid haram. Saudara, taklid ada yang haram, ada yang wajib, saudara. Jadi siapa bilang taklid itu haram bagi orang awam? Orang awam boleh, bahkan wajib mengikuti guru-gurunya, mengikuti imamnya, mengikuti panutannya, saudara. Nggak mungkin kita tuntut orang-orang awam untuk ijtihad. Jangankan ijtihad, orang awam untuk ittiba saja sulit. Memegang satu pendapat dengan tahu dalil. Memegang pendapat dengan tahu dalil itu kalangan muta'allimin, kalangan santri, kalangan terpelajar. Saudara, kalangan ulama memang bisa jadi mujtahid, tapi kalangan awam mereka hanya bisa jadi muqallid, kecuali dalam hal yang prinsip. Baru nggak boleh taklid. Nih semua di sini nih. Kalau ditanya, percayakah Allah itu Maha Esa? Jawab yang kompak, percaya. Yakin? Beriman? Kemudian tahu-tahu ditanya, dari mana ente percaya? Dia jawab, kata guru saya. Nggak boleh. Ini soal prinsip. Nggak boleh jawabnya kata guru saya, saudara.
Kau ditanya, kenapa kau yakin Allah itu Maha Esa? Jawabnya, karena Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Maha Esa, tidak berbilang. Kalau dia nggak hafal tuh ayat, dia lupa dalil ayatnya, sekurangnya dia pakai dalil akalnya, logikanya. Kau yakin Allah itu Maha Esa? Yakin. Kenapa kau yakin? Ya iya, kalau Allah ada dua, ada tiga, bisa berantem dong. Yang satu mau pagi, yang satu mau malam, berkelahi. Nah kalau Tuhan berkelahi, hancur alam semesta. Betul? Itu logika ringan. Kalau dia bisa jawab begitu, selesai. Dia bukan muqallid, dia tidak taklid, saudara. Jadi kalau soal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, nggak boleh kita taklid. Nah, jadi harus tahu dalil. Syukur-syukur tahu dalil dari Quran atau Sunnah. Sekurangnya logikanya berjalan. Yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Yakin. Dari mana kau bisa yakin sedemikian rupa? Allah yang berfirman, lam yalid wa lam yulad. Selesai, saudara. Nggak boleh dia taklid. Atau sekurangnya dia pakai logikanya. Ya iya, kalau Tuhan beranak berarti Tuhan punya jenis kelamin dong. Jadi Tuhan laki apa perempuan? Kalau Tuhannya laki punya bini dong. Bini Tuhan yang mana? Kalau Tuhannya perempuan punya laki, nah lakinya yang mana? Kalau Tuhan beranak, bininya siapa? Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah, maka itu nggak mungkin Tuhan itu beranak diperanakan. Itu nggak sesuai dengan kemuliaan sifat-sifat Allah. Cukup. Dia udah nggak taklid, saudara. Ini gara-gara ngomong begini nih, saudara, dulu saya dilaporin polisi. Saya bilang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebab kalau Tuhan beranak, saudara, siapa dia punya bidannya? Ada yang marah, dilaporin polisi. Dasar PA. Nah kan kita lagi ngajarin akidah umat Islam. Kita lagi ngupas suratul Ikhlas di atas mimbar. Durkan dilaporin polisi, saudara. Polisinya nerima tuh laporan. Dasar goblok. Yang lapor PA, yang nerima laporan. Ya kan kurang ajar. Saya diperiksa, dipanggil, saudara. Dikatakan Habib Rizik telah menghina agama lain. Oh, emang gue sebut agama apa? Gue nggak sebut agama yang lain. Gue lagi sebut akidah Islam. Kita lagi menjaga akidah umat, saudara. Nah kita sampaikan kepada polisi, kalau begini caranya repot pak. Besok saat Idul Kurban, umat Islam rame-rame potong sapi. Nanti orang Hindu yang nyembah sapi, lapor polisi. Pak polisi, kami dipotong oleh orang Islam. Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak bisa ditangkap dong panitia korban. Jangan. Kita hormati keyakinan mereka. Kita nggak mau menghina akidah mereka. Kita lagi bicara akidah kita. Saudara, sapi itu dalam Islam memang salah satu jenis hewan kurbankan. Bahkan satu sapi boleh buat satu orang. Bahkan boleh sampai 7 orang. Itu ajaran Islam, syariat. Bukan lagi hina agama lain. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Gara-gara begini saya dilaporin. Udah macam-macam. Pasalnya pasal dikari-kari. Pasalnya dikari-kari. Pasal belum ketemu, saya udah ditangkap duluan. Yeah. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu saya tegaskan sekali lagi. Kita ini lagi bahas akidah umat Islam. Tauhidnya umat Islam. Syariatnya umat Islam. Kita sedang tidak membahas daripada akidahnya orang lain. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang tidak beranak dan tidak diperanakan? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Kuasa? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, baik saudara. Nah, ini penting, saudara. Jadi ulama yang lagi pada ngajar tabligh di mana-mana, saudara, bukan hanya ditinggalkan, bahkan diperkarakan. Saudara, ajarannya dikriminalisasi. Sama seperti yang dialami oleh almarhum Ustadz Yahya Walani. Dia lagi bicara, saudara, dulu saya orang Kristen. Saya nyembah Tuhan yang begini-begini. Setelah saya masuk Islam, setelah saya kenal Islam, ternyata Tuhan nggak begitu sifatnya. Tuhan sifatnya begini. Saya yakin
ini akidah yang benar. Saya masuk Islam dan saya yakin yang dulu saya ikuti itu salah. Ditangkap, di penjara, saudara. Ini negara menjadi apa? Saudara, saya sakit, dirawat di rumah sakit, saudara, lagi musim COVID, akhir-akhir musim COVID, saudara. Masuk rumah sakit, saudara, baru 1 jam masuk rumah sakit, beredar di medsos, meme, Habib Rizik meninggal dunia, Habib Rizik mati disambar petir, Habib Rizik sudah modal. Rame di tengah umat, saudara. Akhirnya kiai-kiai telepon, saya punya menantu Habib Hanif. Habib Hanif kasih kabar, enggak kiai, abah baik-baik saja. Abah enggak, emang abah lagi ada keluhan, badannya panasnya agak tinggi, lagi diperiksa, belum tahu sakit apa, baru ambil darah, mau diperiksa nanti check up, kira-kira ini sakit apa. Nah kemudian ada kiai nyaranin, Habib bikin rekaman dong, sebab nih dari Aceh, Palembang, Lampung, Kalimantan semua nanya. Nah Habib bikin rekaman deh, menyampaikan kalau Habib baik-baik saja. Ya Habib Hanif bikin rekaman. Alhamdulillah kepada semua para ulama, para habaib, para kiai, para jamaah umat Islam, saya sebagai menantu Habib Rizik mengabarkan kalau abah saat ini baik-baik saja. Tangkap, penjara 1 tahun. Apa kata polisi? Habib Hanif bohong. Habib Rizik lagi sakit dibilang baik-baik saja. Kan Habibnya lagi dirawat, berarti lagi sakit. Disebut baik-baik saja, berarti Habibnya bohong. Dan kebohongan ini telah menciptakan keonaran di tingkat nasional. Tangkap, 1 tahun penjara, saudara. Nah terus, saudara, begitu saya diperiksa, kita diganggu terus. Ntar tentara datang, polisi datang, wali kota datang, saudara. Beracak-acak itu rumah sakit, saudara. Nemuin saya nggak berani, saya kan dirawat di kamar. Nemuin saya nggak berani. Yang ditemuin kepala rumah sakitnya, dokternya, perawatnya, satpamnya, semua diganggu. Nah, saya nggak enak ke rumah sakit. Ya Allah, gara-gara kita di sini rumah sakit diganggu, sampai alat-alatnya ditarik, kabel diputusin, saudara. Tapi masuk kamar saya nggak berani. Kok nggak berani? Ya bencong, mana berani, saudara. Nggak berani masuk. Nah kemudian saya nggak enak hati. Nggak enak hati, saya sampaikan kepada yang punya rumah sakit, sudah deh, saya pulang aja. Habib belum selesai nih. Ini hasil apa namanya periksanya lagi dibawa ke laboratorium. Dulu saat itu Pak, untuk periksa COVID nggak sejam selesai. Kan nunggu, ada 2 hari, 3 hari baru ada hasil. Kalau sekarang kan nggak, 5 menit udah dapat ketahuan. Periksa 5 menit langsung ketahuan COVID apa enggak. Saat itu belum. Saya mesti nunggu, saudara. Nah, jadi saat itu saya bilang ya udahlah, ntar hasil laboratoriumnya kirim aja ke rumah. Saya belum tahu saya sakit apa. Mungkin COVID, mungkin juga bukan COVID. Wallahu a'lam, saudara. Nah, akhirnya sudah, saya bilang saya pulang. Itu di depan gerbang, saudara, semua dikepung, intel, polisi, tentara. Nah, bagaimana saya cara pulang? Saya tanya yang punya rumah sakit, ada pintu belakang nggak? Ada. Lewat mana? Lewat gudang. Nah, terus habis dari gudang kemana? Ya ke belakang, lewat kampung. Ya udah kita lewat situ. Begitu kita pulang, nggak ada polisi yang tahu ya, Pak. Akhirnya apa? Sakit ditangkap semua. Disalahin semua. Kemana tuh Habib Rizik? Sampai pemimpin rumah sakit, saudara, diperiksa. Walaupun setelah itu dilepas lagi, dokternya diperiksa, bahkan salah satu dokternya pemimpin rumah sakit, saudara, ditangkap, saudara, diperiksa dan masuk pengadilan. Walaupun setelah itu dibebaskan, saudara. Jadi ini apa? Nah begitu saya pulang, rumah sakit minta Habib bisa berikan testimoni ya. Nah, tahu testimoni ya? Bagaimana sih kesan pesan saya dirawat di situ? Nah, saya sampaikan, cuman ada 2 menit ya, Wak. Alhamdulillah saya dirawat di rumah sakit Umi. Di sini pemiliknya baik, dokternya baik, kemudian perawatnya juga baik, saya diperlakukan dengan baik. Udah gitu di sini juga setiap waktu sholat kita diingatkan, terdengar azan. Saya senang dengan rumah sakit ini. Saya doakan mudah-mudahan maju. Dan saya akan pulang hari ini
karena alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja. Ditangkap. Saya dibilang berbohong. Kok sakit bilang baik-baik saja. Nah kan gua belum dapat hasilnya gua. Saudara, akhirnya begitu saya pulang ke Sentul, saudara, hari Seninnya baru tuh dari RSKM dikirim hasil saya. Dinyatakan Habib Rizik terkena COVID dan harus isolasi mandiri 14 hari. Kebetulan saya sudah ambil inisiatif dari sebelum masuk rumah sakit, saya sudah isolasi 1 minggu. Nyambung dengan rumah sakit yang 2 hari, saya melanjutkan seminggu lagi, saudara. Itulah, begitu saya melanjutkan, saya berangkat ke Kerawang, terjadilah peristiwa KM 50. Nah, itu jangan cerita itu, panjang. Sampai sore nggak selesai itu cerita. Nah, cuman di sini sebelum saya akhiri, kenapa ini saya ungkap, saudara? Dari ulama zaman sekarang, kiai, ustadz, guru, bahkan syariat Islam, bukan hanya ditinggalkan, tapi dikriminalisasi. Bukan hanya kriminalisasi habaib, bukan hanya kriminalisasi ulama, tapi yang berbahaya adalah kriminalisasi syariat. Kenapa katakan kriminalisasi syariat? Mari kita lihat, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam, ia mengajarkan kepada umatnya, kalau sedang sakit, dibesuk orang, ditanya apa kabar, jawablah bikhair alhamdulillah. Apa arti bikhair alhamdulillah? Baik-baik saja alhamdulillah. Ajaran Nabi. Dan waktu Nabi sedang sekarat, Sayyidina Ali ada di dalam kamar. Setelah itu Sayyidina Ali keluar menemui para sahabat. Kenapa Sayyidina Ali kok bisa ada dalam kamar? Kan menantunya dan juga sepupu Nabi. Memang dari kecil Sayyidina Ali dipelihara oleh Nabi, saudara. Nah, Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, bagaimana keadaan Nabi? Nabi sekarat nih, sebentar lagi meninggal. Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah, Nabi bikhair, Nabi baik-baik saja. Itu kalau Sayyidina Ali di Indonesia sekarang kena tuh, ditangkap tuh, saudara, dibilang ngebohong tuh, ngebohongin sahabat semua, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Nabi, suatu ketika beliau sakit, dibesuk oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas bertanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana keadaan kamu? Ini Siti Aisyah sedang sakit, besok meninggal, saudara. Beliau jawab, ana bi khair, saya baik-baik saja selama saya takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi saya mau katakan, jadi jawab baik-baik saja itu ajaran Islam, bukan? Ajaran Islam. Walaupun kita sakit, saudara, ditanya orang baik-baik saja, padahal ini di antara kita di dalam masjid, saudara, saya yakin yang satu ngomong baik-baik saja, kalau diperiksa gulanya tinggi. Yang satu bilang baik-baik saja, kalau diperiksa ada batu. Baik-baik saja, kalau diperiksa, saudara, ternyata ada kolesterol. Di mana kita yang semua sehat sempurna, saudara? Enggak ada. Tapi kenapa kita diajarkan dengan kata baik-baik saja? Untuk selalu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Jangan mengeluh. Karena ada hadis lain, saudara. Hadis lain, ada malaikat-malaikat ya di seputar orang-orang yang sakit datang menghadap melapor kepada Allah. Allah tanyakan kepada mereka, hei para malaikatku, bagaimana hambaku? Bagaimana hambaku yang sedang diuji sakit tadi? Bagaimana apa yang diucapkannya saat ada yang berkunjung membesuk dia? Begitu malaikat melapor, ya Rabb, begitu ada yang berkunjung, dia tetap bersyukur kepadamu. Bikhair, alhamdulillah. Dia tetap bersyukur. Apa yang Allah nyatakan kepada malaikat, kabarkan kepada dia. Dosanya aku ampuni, darahnya, dagingnya akan aku ganti dengan yang baru. Masya Allah. Jadi kata baik-baik saja, satu, untuk menunjukkan rasa syukur. Dua, untuk mengharapkan Allah sembuhkan, saudara. Yang ketiga, untuk menanamkan optimisme supaya jangan putus asa. Yang keempat, supaya dapat berkah. Yang kelima, saudara, mengikuti
sunnah Nabi dan para sahabatnya. Betul? Ya kok di penjara? Saudara, saya dituntut 6 tahun penjara. Saudara, vonis 4 tahun. Saya banding tetap 4 tahun. Begitu saya PK turun jadi 2 tahun, saudara. Gara-gara mengatakan apa itu tadi? Baik-baik saja. Jadi menurut polisi, menurut jaksa, dan menurut hakim, Habib Rizik dan Habib Hanif telah berbohong, mengatakan baik-baik saja. Padahal Habib Rizik sedang sakit, mestinya dijelaskan sakitnya, jangan bilang baik-baik saja. Saudara, besar polisi, jaksa, hakim, nggak tahu Islam, nggak tahu adab, nggak tahu akhlak, nggak tahu tata krama yang diajarkan Nabi. Kamu sakit, ditanya orang, jawab. Khair, alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Tapi ala kuliah yang nyidang saya dari 3 perkara ada 6 atau 7 hakim, yang 3 udah meninggal. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Yang 3 udah qaid ya kawan, dia duluan yang meninggal. Udah gitu ada hakim lucunya, begitu selesai persidangan, kepada terdakwa saya anjurkan untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi. Apa urusannya? Nggak ada apa-apa, saya punya pengacara nih. Kita bengong, minta maaf. Aduh, urusan apa? Saya suruh minta maaf ke Jokowi, ada apa? Kan ini urusan prokes. Ini kan urusan prosedur kesehatan. Yang katanya saya ngebohong. Kenapa jadi minta maaf ke Jokowi? Di situ kelihatan berarti Jokowi yang dulu. Saudara, betul? Dia yang setelah polisi, dia yang setelah jaksa, dia yang setelah hakim. Makanya sekarang, saudara, rasain Jokowi dimusuhin rakyat satu negeri. Alhamdulillah. Ijazahnya lagi diproses, bohongnya, korupsinya, rasain. Alhamdulillah. Jadi saya nggak repot-repot ngebales, nanti Allah yang balas. Betul? Nah, baik, sebelum saya akhiri sekali lagi, saya mau tanya nih semua nih, siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap hadir majelis ulama? Takbir! Temui ulama-ulama kita yang tua, yang muda, temuin ya kawan. Cium tangan mereka, minta berkahnya, belajar, ambil ilmu mereka, minta doa kepada mereka. Insya Allah, jangan segan-segan ya kawan. Apalagi ulama-ulama kita yang sepuh, saudara. Datangi, saudara. Datangi, minta doanya, doa-doa mereka mustajab. Saudara, datangi. Itu guru-guru kita yang menjadi sumber ilmu kita dan menjadi sumber untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Jadi saat ini kita tenang-tenang saja, alhamdulillah. Setan lagi pada ribut. Alhamdulillah. Kalau setan lagi ribut, pisahin jangan. Kalau perlu adu lagi. Setuju. Ada yang bilang, Beb, emang ngadu-ngadu begitu, Beb? Boleh. Adu domba haram. Adu domba haram. Adu manusia lebih haram. Adu setan wajib. Ya, udah nanya di sini anak muda. Beb, setannya siapa? Lu jangan nanya. Lu nanya urusannya keluar dari masjid, gue ditangkap. Nah, suruh jangan nanya. Tahu setannya kan? Tahu setannya. Udah doain ya biar setan berkelahi terus. Nanti kalau setan yang satu udah rubuh, setan yang satu lagi tinggal kita gerak. Amin. Jadi ini doa umat Islam yang digobol. Wasgir zalimin bidzalimin. Dan doa kita di mana-mana. Kita merame-rame, kita baca selawat, betul. Di mana-mana jutaan umat Islam baca dari Sabang sampai ke Merauke. Allah lagi terima nih. Saudara, ini Allah, saudara, yang sedang menggerakkan segala sesuatunya. Setan lawan setan. Alhamdulillah. Yang zalim lagi sibuk perang sama yang zalim. Sekali lagi, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin.
وأخرجنا منهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى ربنا بن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sama kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini jadi manfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita, memberikan kita pemimpin-pemimpin yang baik. Al-Fatihah ala Allah Subhanahu wa taala an yuwalli alaina khiyarana ما يخاف من الله سبحانه وتعالى ويرحمنا وأن لا يسلط علينا شرارنا من لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يرحمنا. لعن الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا أئمة عادلين وإلى حضرة النبي سيد المرسلين بسر الفاتحة. Talqin al-Fikr sama Habib Hasan bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magutu ana wa nabiyana min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillah rabbil alamin wal afwinkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.